Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan mempresentasikan implementasi Pancasila dalam keperawatan. Sebelumnya perkenalkan, saya Elvina Versinta dengan NIM 220103038 dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Pengampu mata kuliah Pancasila Dr. Andes Muhammad Taufik, Magister Hukum. 1. Ideologi Pancasila. Pengertian ideologi Pancasila, khususnya yang berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara, adalah Pancasila mempunyai nilai-nilai yang pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga Pancasila juga merupakan suatu jati diri bagi bangsa Indonesia. Pengertian ideologi Pancasila adalah Pancasila sebagai dasar untuk mengatur berjalannya pemerintahan negara Indonesia, sekaligus Pancasila merupakan suatu pandangan dan tujuan untuk meraih cita-cita luhur bangsa Indonesia. Yang kedua, pengertian praktik perawat. Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan biopsikososio-spiritual yang komprehensif serta ditunjukkan kepada individu, keluarga, dan masyarakat baik sakit maupun sehat yang mencakup seluruh siklus kehidupan keperawatan manusia. Hakikat praktik keperawatan senantiasa mengabdi kepada kemanusiaan atau berbentuk pelayanan humanistik mendahulukan kepentingan kesehatan klien merupakan inti praktek keperawatan. Hubungan profesional perawat klien mengacu pada sistem interaksi secara positif atau hubungan terapeutik. Kemudian yang ketiga, implementasi sila-sila dalam keperawatan. Yang A. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Sebagai seorang perawat, tentu harus menjunjung tinggi kebebasan beragama bagi klien. Pengamalan Pancasila sila pertama tentu wajib dilakukan oleh seorang perawat. Hal ini dikarenakan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui adanya 5 kepercayaan atau agama. Maka sudah tentu sebagai seorang perawat harus bisa menghargai dan menghormati pasien atau klien yang berbeda kepercayaan. Implementasi dari sila-sila pertama antara lain ikut mendoakan kesembuhan pasien meskipun berbeda keyakinan, memberikan kesempatan kepada klien untuk berdoa atau sholat sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan. Kemudian yang keempat, perawat membantu pasien yang ingin menghormati dan melaksanakan ibadahnya saat pasien dalam keadaan keterbatasan. Yang kelima, perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan perlu bersikap sadar, murah hati dalam arti bersedia memberikan bantuan dan pertolongan kepada pasien dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Yang keenam, perawat yang jujur dan tekun dalam tugas. Kemudian yang ketujuh, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedelapan, membina kerukunan hidup di antara sesama umat manusia, umat keberagama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung arti bagi profesi keperawatan, yaitu seorang perawat harus bersikap adil kepada klien, memiliki rasa cinta dalam artian sayang kepada klien, serta tidak membeda-bedakan klien dalam melakukan perawatan. Implementasi sila kedua antara lain memberikan pelayanan yang adil tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya sesuai dengan penyakit yang diderita oleh pasien.
Kemudian yang kedua, dalam merawat pasien hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak memperlakukan pasien dengan semena-mena. Kemudian merawat pasien dengan penuh perasaan cinta serta sikap tegang rasa dan tepat selera. Kemudian yang ketiga, Persatuan Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari berbagai ras, suku bangsa, kebudayaan, dan lain-lain. Dengan keanekaragaman tersebut menimbulkan masyarakat yang berbeda-beda dan dalam profesi perawat justru akan berbaur dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Seorang perawat akan dihadapkan dengan berbagai profesi yang akan menunjang profesinya untuk kesembuhan bagi klien. Maka implementasi dari sila ketiga jelas harus dilakukan oleh seorang perawat. Hal ini dimaksudkan agar klien dapat merasakan kenyamanan dan cepat dalam memperoleh kesehatan. Implementasi dari sila ketiga yaitu mengembangkan kerjasama sebagai tim dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Yang kedua, mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, perawat harus menjalin hubungan baik terhadap sesama perawat lain, staf kesehatan lainnya, pasien, dan keluarga agar tidak terjadi konflik yang menimbulkan perpecahan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat memiliki arti yang lebih luas. Akan tetapi dalam profesi perawat akan terlihat jelas bahwa dalam pelaksanaan keperawatan terhadap klien, seorang perawat harus bisa dipimpin dan bekerja secara tim. Implementasi sila keempat antara lain, sebelum melakukan tindakan perawat kepada pasien, perawat hendaknya mengutamakan musyawarah dengan pasien dan keluarga pasien dalam mengambil keputusan. Yang kedua, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, perawat hendaknya membiasakan diri menahan pembicaraan tentang hal-hal pasien dengan orang yang tak mempunyai hal dalam hal itu dan yang tidak mengerti soal perawatan pasien meskipun orang tersebut keluarga pasien sendiri. Yang keempat, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dalam profesi keperawatan memiliki arti bahwa seorang perawat harus bersikap adil dan merata terhadap seluruh rakyat Indonesia. Implementasi dari sila kelima antara lain mengembangkan sikap adil dan keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap semua pasien. Kemudian yang kedua, perawatan pasien dilaksanakan dengan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan antara pasien, keluarga pasien, perawat, dokter, serta tim para medis dan medis lainnya. Kemudian yang ketiga, antara hak dan kewajibannya perlu diseimbangkan. Yang keempat, perawat mampu mencurahkan waktu dan perhatian, sportif dalam tugas, konsisten serta tepat dan dalam bertindak. Yang kelima, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Sekian presentasi implementasi dalam keperawatan dari saya. Mohon maaf atas banyak kurangnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.